kasih Pak Tommy. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa pada pagi hari ini, amin. Ya, baik, hari ini yang heritage silakan bisa ikut Kak Yosua ya, heritage yang usia teen. Ada kelas khusus untuk heritage. Baik, selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu Saudara di Gereja Free Nation Kelapa Gading. Kembali saya menyambut Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat datang Ibu Pipit ya. Berapa lama di luar ya, sudah welcome back. Lalu saya mau menyampaikan juga kabar duka cita ya, kakak dari Ibu Ina dan Pak David. Kami menyampaikan turut berduka cita. Minggu lalu ya, sudah dimakamkan ya Ibu Ansya. Ya, Ibu Ansya sering juga beribadah di sini dan Tuhan punya rencana yang lebih indah, yang luar biasa, memanggil beliau untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Amin, kita turut berduka cita. Ya, jadi menurut Ibu Ina, Ibu Ansya ini sangat kuat dalam berdoa. Ya, beliau sangat kuat dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus ya. Bahkan di momen terakhir saat-saat kritis dia selalu menyebut nama Yesus ya. Baik, mari kita siapkan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara kita mencatat ya firman Tuhan dan lalu selalu kita renungkan dan kita ingat kembali apa yang kita dengar hari Minggu ya, untuk ibadah hari Minggu. Nah, kita dalam 2 minggu ke depan kita akan ada di seri Doubt to Doubts ya, yaitu meragukan keraguan-raguan kita ya. Ya, agak lucu judulnya. Minggu ini kita akan membahas satu tokoh yang bernama Thomas ya. Ada di sini yang namanya Thomas? Nggak ada ya. Ya, Thomas ini adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Baik, kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama lihat di Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membacakan ya dari ayat yang ke-24. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita lakukan pembacaan firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat 24 sampai dengan ayat 29 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, pada pagi hari ini firman-Mu diberitakan dan hati kami, telinga kami, mata rohani kami terbuka kepada firman Tuhan, dan kiranya firman itu bertumbuh di dalam hati kami dan kami melakukan firman-Mu dengan setia, dan firman itu yang mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini tentang keraguan-raguan. Ada di antara saudara yang pernah mengalami keraguan? Ada saudara yang pernah ragu-ragu? Ya, pasti pernah. Saya pernah. Ya, ada yang bilang sering. Betul sekali. Kita sering ragu-ragu. Waktu saya menemukan anjing saya, ya setelah 2 hari hilang,
kita berdoa untuk mujizat, ya kita berdoa untuk mujizat, tapi terus terang di dalam batin saya ada keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan, mungkinkah bisa ditemukan kembali? Kenapa? Karena kami sudah punya pengalaman anjing sebelumnya nggak ketemu. Ya, yang kali ini ya kita antara setengah percaya, setengah iya, setengah tidak gitu ya. Nah, ketika malam hari saya mencari anjing saya ini kembali, lalu saya melihat ada seekor anjing di depan saya dan saya lihat warnanya sama. Ya, ukuran badannya sama, ya, mulutnya sama, ya. Tapi saya masih ragu-ragu, betulkah dia ini Butter? Ya, kemudian ketika apa yang saya menjawab keraguan-raguan saya perlu cek, adakah bekas luka di matanya dia? Ya, saya cek bekas lukanya, oh ada. Lalu bekas jahitan di perutnya, oh ada. Ini dia benar. Ya, saudara, saya juga ragu-ragu. Ya, terhadap janji Tuhan, pernah nggak kita ragu-ragu? Ya, saya juga pernah mengalami keraguan-raguan terhadap janji Tuhan. Ya, ketika 2 tahun lalu, ya Andrew mengalami saat kritis ya di lehernya yang sudah bengkak besar sekali, dan di malam hari, di pagi hari jam 4 pagi, lehernya itu pecah gitu. Lehernya, bekas jahitan lama itu terbuka dan pecah dan keluar semua cairan dalam lehernya. Dan saya begitu panik dan saya meragukan, ya meragukan pertolongan Tuhan pada detik itu. Padahal kita berdoa supaya Andrew baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja keadaannya. Semakin buruk keadaannya. Saya sempat meragukan Tuhan juga. Ada saudara yang pernah mengalami hal yang sama, sempat meragukan Tuhan dalam hidup kita. Kita sebagai manusia mungkin, dan bisa dipastikan, iya, kita pernah meragukan kuasa dan kebesaran Tuhan. Ya, namun beberapa hari setelah itu saya mulai menyaksikan bahwa Tuhan ternyata dalam keadaan terburuk saya, dalam keadaan terburuk Andrew, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan mengizinkan saya melewati masa-masa seperti itu, dan Tuhan menolong kami semua. Ya, singkat cerita, Andrew sudah melewati masa operasi dan sembuh total ya dari penyakitnya. Waktu itu ternyata TB, yang sebelumnya dokter mendiagnosa dia cancer, ternyata bukan cancer, tapi hanya tuberkulosis saja. Amin saudara. Nah, kita sekarang mau lihat bagaimana Thomas. Ya, kita mau melihat bagaimana Thomas. Tadi kita sudah membacakan Thomas, ya murid yang ragu-ragu. Thomas tentunya mukanya nggak begini ya, ini kira-kira aja gitu ya. Ini kira-kira saja. Ya mungkin iya, mungkin nggak juga, saya nggak tahu ya. Soalnya saya cari artikel fotonya Thomas nggak ketemu di Google, saudara. Ternyata zaman dulu belum ada kamera foto. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Thomas ini latar belakangnya dia adalah seorang nelayan. Ya, Thomas adalah seorang nelayan. Ya, Thomas dipanggil oleh Tuhan Yesus, ayo ikut aku untuk dijadikan penjala manusia. Nah, saudara, Thomas ini agak konyol sedikit, ya. Bahasa susah saya mencari bahasanya, kira-kira itulah ya. Agak konyol, bukan jelek gitu, tapi konyolnya begini. Ya, dia meragu-ragukan. Ya, jadi Thomas ini kira-kira antara langit dan bumi dengan Petrus, ya. Jadi dia disuruh apa sama Yesus? Loncat aja, jalan aja di atas air. Tapi kalau Thomas kebalikannya. Thomas kebalikannya dari Petrus. Dia agak sedikit ini orang yang cukup ragu-ragu, hati-hati dan agak sedikit skeptis kelihatannya gitu ya. Bukan skeptis yang menolak ya, tapi dia agak ya ini cocok mungkin ditaruhnya di analisa kredit kali Thomas. Dia cukup analisa thinkingnya cukup kuat ya Thomas ini, agak ragu-ragu dia. Nah, jadi satu bukti ya. Ya, ada banyak bukti, saya sebut satu saja bukti Thomas ini ragu-ragu. Saudara ingat waktu Yesus ada berita dari utusan Maria melihat bahwa kalau kita ada di Betania matilah kita, kira-kira begitu dalam pikirannya murid-murid, karena mereka menolak kita, karena mereka akan membunuh kita kalau kita balik ke sana. Nah, jadi dengan kepolosan atau kekonyolannya Thomas ini yang mengatakan, ya let's go to, ya mari kita pergi juga supaya kita mati bersama-sama di sana gitu ya. Jadi hanya Thomas yang berani ngomong begini, yang lain diam-diam aja. Ya. Nah, kemudian singkat cerita kita kembali kepada cerita ini ya. Jadi ini cerita, ini kisah
Yesus sudah bangkit, ya. Yesus bangkit dari kematian. Ya, Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya bahwa pada di hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan sudah ada juga dinubuatkan di kitab Taurat bahwa Mesias akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, singkat cerita, jadi kira-kira di hari Minggu Yesus bangkit, kemudian di hari Seninnya, karena dikatakan di ayat sebelumnya, di ayat ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, mereka berkumpul. Jadi murid-murid berkumpul di rumah, ya. Dan dikatakan pintunya mereka kunci karena mereka sembunyi, karena mereka takut akan pemimpin-pemimpin Yahudi menemukan mereka. Jadi mereka berkumpul dan berdoa di rumah yang terkunci. Rumah yang terkunci, perhatikan, tertutup rapat. Dan seketika dan dalam cerita itu, Thomas tidak ada di situ. Thomas tidak hadir di situ waktu pertemuan di hari pertama itu. Dan Yesus hadir. Teneng, tiba-tiba di dalam ruangan. Jadi rupanya Yesus tembus tembok. Ya, karena dia nggak buka pintu. Pintunya terkunci dari dalam. Tapi Yesus bisa ada di dalam. Yesus masuk ada di dalam. Dia menerobos, tembus tembok dengan tubuhnya yang baru. Lalu dia menunjukkan kepada murid-muridnya. Dan murid-murid bersuka cita. Nah, peristiwa penampakan Yesus yang pertama ini mulus. Semua murid-murid yang berarti 10 ya, tanpa Thomas, tanpa Yudas. Semuanya bersuka cita melihat Yesus benar ini bangkit. Lalu dengan semangat dan sukacita, kira-kira ya, di hari berikutnya, mereka ini kira-kira mungkin dari situ ada Andreas ya, dan Petrus, dan mungkinnya Yohanes akan bicara ke Thomas. Waktu dia ketemu Thomas ya, tiba-tiba besoknya Thomas datang. Kemana aja lo? Gitu kira-kira gitu kan. Bro, kemana aja bro? Gitu, dari mana lo gitu. Ya, kira-kira yang lain sukacita, tapi Thomas dengan lusuh, Yesus sudah mati. Yesus tidak bangkit. Yesus yang dulu katanya mau membebaskan Israel. Yesus yang katanya mau jadi Mesias, tapi dia dikalahkan, dia dihukum sebagai penjahat. Thomas dengan lusuh, dengan datang kepada murid. Sementara murid-murid yang lain bersuka cita, dia bangkit, Yesus bangkit. Gitu. Lalu Thomas mengatakan, masa iya? Gitu kan. Lalu dia kirim stiker ke Petrus. Kalau di WhatsApp kan ada stiker kan, yang bener bro, gitu kan. Gitu. Ya. Mereka bilang, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata di ayat ke-25 ya, sebelum aku melihat bekas paku. Nah ini menarik ya. Benar bahwa si Thomas ini skeptis. Thomas ini cukup hati-hati dan ragu-ragu. Nggak gampang percaya Thomas ini. Ya. Kalau di perusahaan ini Thomas cocok ditaruh di bagian keuangan. Ya. Tapi Yudas yang dipercayakan jadi bendahara sama Yesus. Thomas ini cukup hati-hati untuk percaya. Kalau aku enggak, cucukkan itu artinya apa? Mencucukkan itu artinya apa? Mencucuk-cucuk gitu ya kira-kira ya. Menusuk-nusuk. Ya. Berani juga nih Thomas mau tusuk-tusuk badannya Yesus gitu kan. Kalau aku tidak mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, ya, dimasukin jarinya ke bekas paku. Agak nakal juga, agak konyol juga Thomas nih. Mau coba-coba masukin jarinya di bekas tangannya Yesus, lalu dan tanganku ke dalam, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, dia masukin tangannya ke lambung Yesus. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Berani banget ini Thomas nih gitu kan. Ya, kita juga kalau di situ saya sih nggak berani gitu kan, nggak berani. Tapi si Thomas nih memang rada spesial ini ya, yang namanya Thomas ini. Keraguan-raguannya begitu spesial. Ya. Nah, lalu yang saya renungkan, kira-kira di dalam perjumpaan itu ada Yesus atau enggak? Waktu si murid-murid yang lain ngomong ke Thomas tuh, Yesus ada di situ nggak? Secara fisik? Nggak ada. Yesus secara fisik kan. Kenapa? Terbukti di ayatnya ke-26. 8 hari kemudian, ini seminggu kemudian, hari Senin berikutnya kira-kira begitu ya.
Murid-murid kumpul lagi, ini mereka bikin live group seminggu sekali. Makanya kalau live group, datang, bilang ke kiri kanan, kalau live group, datang. Jangan kayak Thomas gitu. Ya. Nah, 8 hari kemudian kumpul lagi di rumah itu, dikunci lagi kan, dikatakan di sini, kembali ke rumah itu dan Thomas kali ini datang dia bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Ya, Yes, dan kemudian ini yang menarik ya. Yesus datang. Ya. Tidak dijelaskan Yesus datang ketok pintu, "Oi, bukain oi." Tapi Yesus sudah di dalam, dikatakan ini. Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara, kalau saya ada di situ hadir bersama-sama, saya pasti kaget. Ya. Kita lagi live group di dalam rumah yang terkunci, tiba-tiba Yesus datang, damai sejahtera. Pasti kita kaget, saudara. Ya, pasti saya kaget. Ya. Kemudian ayat 27, kemudian Yesus berkata kepada Thomas. Ya, kan Thomas nggak datang. Yesus tidak hadir tadi ya, waktu Thomas berdiskusi sama murid-murid. Tapi ketika yang kedua kali Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas," gitu. Pasti mungkin murid-murid yang lain tuh rasain lu, waduh, baru tahu lu gitu. Mungkin murid-murid yang lain bilang gitu. Mungkin ya, ini tebakan saya. Ya. Lalu Yesus memalingkan mukanya kepada Thomas dan mengatakan kepada Thomas, "Thomas, ya, Tom, masih belum percaya juga Tom." Gitu. Lalu Yesus bilang kepada Thomas, "Taruhlah tanganmu, jarimu dulu, taruhlah jarimu." Ya, kira-kira Yesus, "Tom, sini Tom, taruhlah jarimu di tanganku. Lalu taruhlah tanganmu di lambungku. Nih," kira-kira Yesus, "nih, masih lubang." Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, mendengar perkataan itu, menurut saudara, apa respon Thomas? Atau kalau saudara atau kita sebagai Thomas, ya. Dan inilah respon Thomas. Thomas ayat 28 menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah disinilah peristiwa Thomas mengalami transformasi dalam kehidupannya. Dari murid yang ragu-ragu. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi murid yang yakin 100% percaya bahwa Engkau adalah Allahku dan Engkau adalah Tuhanku. Perjumpaan dengan Yesus begitu spesial dengan Thomas. Saudara pikir Thomas jadi mencucukkan jarinya ke tangan Yesus? Apakah Thomas jadi masukin tangannya ke lambung Yesus? Menurut ayat ini, Thomas nggak jadi, saudara. Yang tersisa di tubuhnya, lubang. Di tangannya dan di lambungnya. Untuk siapa Yesus sisakan ini? Ternyata untuk Thomas. Wow. Yesus udah tahu bahwa Thomas akan minta ini. Thomas akan minta tanda ini. Disisakan khusus untuk Thomas. Betapa spesialnya Thomas ini di hati Tuhan. Murid yang paling ragu-ragu ini kebalikannya Petrus, ini yang paling lemah berarti ini imannya mungkin ya. Yang paling konyol, yang paling ragu-ragu. Tapi kepada dia, Yesus perhatikan sungguh-sungguh. Diberikan spesial kepada Thomas, tanda yang spesial kepada Thomas. Sekalipun Thomas tidak berprestasi, sekalipun Thomas yang paling lemah, tapi Yesus memberikan spesial kepada Thomas. Dia tahu Thomas ini membutuhkan tanda ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara dapat sesuatu di sini? Saudara, selemah apapun kita, Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan peduli. Tuhan begitu peduli. Pada perjumpaan pertama ya, perhatikan.
Thomas nggak ada di situ. Mungkin waktu itu jalanan macet, dia terlambat ya. Dia nggak dapat angkot ya, Grabnya penuh misalnya. Ya, dia nggak bisa hadir di situ waktu pertemuan pertama. Ada ujian di sekolah atau apalah alasan gitu ya. Ya lagi demam, lagi flu. Dia nggak hadir di pertemuan pertama. Yesus datang. Yesus datang pasti dia tahu ini nggak ada Thomas. Pertemuan berikutnya Yesus datang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, Thomas kehilangan kesempatan pertama. Dia nggak hadir. Tapi Tuhan Yesus begitu luar biasa. Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kedua kepada Thomas. Amin saudara. Sekalipun saudara gagal di kesempatan yang pertama, Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Amin saudara. Katakan ke sebelah kiri kanan saudara, Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan kedua. Amin. Saudara, kita boleh gagal di kesempatan pertama. Miss the blessing. Melewati berkat yang pertama. Gagal, salah dalam kesempatan yang pertama. Tapi Tuhan pasti akan memberikan saudara kesempatan berikutnya. Amin saudara. Karena Tuhan sayang sama saudara. Dia sudah menyisakan tanda itu untuk saudara. Karena dia begitu peduli kepada saudara. Sekalipun kita yang paling lemah iman kita, Tuhan begitu peduli kepada saudara. Amin. Saudara, Yesus sangat personal kepada kita. Termasuk hal yang sepele ini buat Thomas. Yesus sangat spesial. Ya. Yesus sangat spesial. Yesus sangat personal kepada kita. Dan dia datang dengan kebutuhan saudara yang paling personal. Nah, Thomas apa yang personal buat dia? Thomas ini orang yang butuh verifikasi. Thomas ini orang yang butuh validasi. Thomas ini adalah tipe orang yang baru percaya kalau ada bukti. Ya, Yesus tahu ini tipenya Thomas. Yesus datang dengan personalitinya Thomas. Amin, demikian juga kita. Bagaimana personality saudara? Tuhan akan datang untuk memenuhi kebutuhan saudara. Amin saudara. Nah dari pelajaran ini, dari kisah Thomas ini yang singkat saya sampaikan ini. Jadi saudara sudah tahu tadi karakternya Thomas, ya tipenya Thomas. Ya, atau saya akhiri dulu mengenai kisah Thomas ya. Dari Thomas si ragu-ragu ini. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi seorang murid yang luar biasa. Dan kemudian saudara tahu bagaimana akhir kehidupan Thomas? Ya, saya coba cari, searching bagaimana, tidak ada di dalam Alkitab. Dari beberapa pendapat dan tradisi dan catatan sejarah, ya katanya, ya ini saya tidak verifikasi 100% juga ya. Tapi ada yang banyak referensi mengatakan bahwa Thomas mati sebagai martir di daerah India Utara, ya. Sebagai martir, dia memberitakan Injil dan dia merintis ada 9 gereja di wilayah itu. Ya, dia pergi memberitakan Injil dan menjadi martir, mati sebagai martir. Itulah kisah hidup Thomas. Dia tidak ragu-ragu lagi. Ya, katakan ke sebelah kiri kanan, tidak ragu-ragu lagi. Tidak ragu-ragu lagi. Amin saudara. Jadi seperti kata Yesus kepada murid-murid, percayalah, ya. Jangan engkau menjadi ragu-ragu, tapi percayalah, kata Tuhan. Amin, di ayat ke-27. Nah, dari ini, apa yang kita bisa belajar, saudara, dari kisah Thomas? Kita akan teliti mengenai kisah Thomas ini, kita bedah. Yang kita belajar adalah Thomas tidak diam. Tidak diam. Ya, jadi jangan ragu-ragu dalam diam. Di ayat ke-25, maka murid-murid
yang lain itu kepadanya. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, ini yang dimaksud Thomas tidak berdiam diri. Thomas tidak menyembunyikan keraguan-raguannya. Thomas tidak diam. Tapi maksudnya ada action yang dia akan lakukan. Dia itu apa? Aku akan mencucukkan jariku. Nah, itu maksudnya. Ya. Kalau Thomas skeptis dan tidak percaya, dia akan diam saja. Ah, enggak, aku enggak percaya. Udah gitu aja. Tapi Thomas tidak begitu. Ya, betul dia ragu-ragu. Tapi dia tidak tinggal diam. Dia mengatakan, aku akan cucukkan tanganku dulu, baru aku percaya. Ya, at least ada sesuatu yang dia mau lakukan untuk dia bisa percaya. Ada sesuatu yang dia mau buktikan dulu, baru dia percaya. Artinya kalau saudara dan saya, ini yang kita bisa belajar dari Thomas ya. Ketika kita dalam keraguan-raguan, kita boleh meminta sesuatu sama Tuhan. Kita boleh meminta tanda oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini ragu-ragu. Tunjukkan Tuhan kepadaku jalan. Tunjukkan kepadaku Tuhan pintu. Tunjukkan kepadaku Tuhan petunjuk dari Tuhan. Ini yang Thomas lakukan. Thomas meminta sesuatu untuk meyakinkan dirinya. Ya. Yang kedua, Thomas menceritakan keraguan-raguannya. Dia tidak pendam sendiri. Demikian kalau kita ragu-ragu saudara, ini kita bisa belajar dari Thomas. Walaupun dia agak sedikit konyol, dia agak sedikit lemah imannya, tapi dia cerita sama teman-temannya. Dia tidak malu menceritakan ke teman-temannya, ke murid-murid yang lain. Saya ragu-ragu. Saya ragu-ragu. Ketika Thomas ceritakan itu, teman-temannya nggak bilang, ya udah lu pulang aja deh sono, jadi nelayan gitu. Temannya nggak menolak dia. Ya temannya ajak lagi, ayo kumpul lagi hari Senin, ayo kumpul lagi. Dan betul Yesus datang. Ceritakan keraguan saudara kepada orang lain. Ketika kita ragu terhadap janji Tuhan. Ketika kita ragu, kok belum dijawab-jawab doa saya. Ketika kita ragu akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu ceritakan kepada orang lain. Amin saudara. Di mana saudara bisa ceritakan? Ya tentu saudara ceritakan bukan di jalanan gitu kepada orang di jalan ya, sembarang cerita. Atau saudara juga jangan ceritakan ini saran saya, saudara jangan ceritakan di story Instagram saudara. Sehingga 6 miliar orang di seluruh dunia baca. Baca keraguan-raguan saudara. Ya, nggak usah cerita di Instagram saudara, aku lagi galau sama si A. Habis dia duluan yang dia duluan yang jelek-jelekin aku. Soalnya dia begini, diceritain detail di story status WA atau status Instagram gitu ya. Bukan cerita ke publik saudara, cerita ke saudara seiman. Amin. Oleh karena itu saudara perlu live group. Saudara perlu ada di dalam live group. Nah, cerita kepada saudara seiman. Cerita kepada mentor saudara. Cerita kepada pembimbing rohani saudara. Cerita kepada pemimpin rohani saudara. Cerita kepada gembala saudara. Cerita kepada orang lain. Itu yang dimaksud. Ceritakan keraguan saudara. Di mana saudara ragu-ragu? Ceritakan. Amin saudara. Saudara yang belum ada di dalam live group, saya dorong saudara ada di dalam live group. Supaya saudara punya teman, punya komunitas. Untuk saudara bisa berbagi cerita keraguan saudara. Jangan hidup sendiri. Thomas tidak hidup sendiri. Ya Thomas lemah imannya. Dan dia memutuskan dia tidak hidup sendiri. Ya mungkin pertemuan pertama memang dia nggak bisa hadir. Dia lagi, apakah dia lagi belanja, apakah dia lagi ke luar negeri, apakah dia lagi kemana, kita nggak tahu ya. Di pertemuan pertama dia nggak ada. Tapi dia ada kan di pertemuan kedua. Dia tidak menyendiri. Dia bersama-sama. Dia dalam komunitas. Nah saudara, mari kita belajar. Kalau untuk menghadapi keraguan-raguan kita, kita perlu ada di dalam komunitas live group dan gereja seperti ini. Amin saudara. Saudara perlu ada di dalam live group. Yang ketiga, apa yang kita belajar? Thomas bawa keraguan-raguan ini kepada Tuhan Yesus.
Thomas bawa kepada Tuhan Yesus. Ya, dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Thomas bawa keraguan-raguan pada Tuhan Yesus. Di mana kita bisa tahu Thomas membawanya? Waktu Thomas datang ke dalam pertemuan itu. Ya, seminggu kemudian Thomas hadir. Datang. Ya, dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saat kita ragu kepada janji Tuhan, saat kita bimbang, saat kita lemah iman kita, datang kepada Yesus. Amin, saudara. Dan katakan, Tuhan, ini keraguan-raguanku. Aku datang kepada Engkau. Amin. Mulai menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Datang kepada Tuhan. Kemukakan, katakan, buka semua, singkapkan apa pergumulan batin kita kepada Tuhan dalam hubungan pribadi kita. Amin, saudara. Jadi saya tutup dengan pertanyaan ini, saudara. Pada pagi hari ini, apa keraguan-raguan saudara di dalam Tuhan? Apa yang saat ini saudara sedang khawatirkan, sedang ragu-ragu, sedang bimbangkan? Apa yang menjadi ketakutan saudara terbesar? Ya. Saya mengajak saudara untuk kita bawa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara tidak usah malu seperti Thomas. Thomas juga memiliki problem yang sama. Thomas juga bukan Superman. Ya. Namun demikian, Tuhan Yesus tetap mengasihi Thomas. Amin. Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara dan dia mau datang kepada saudara secara personal. Dan dia mau datang dengan membawa tanda spesial untuk saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kiranya Engkau menolong kami yang lemah ini, Tuhan. Yang sometimes, kadang-kadang, bahkan sering kali kami seperti Thomas, ragu-ragu, tidak percaya. Tapi biar pagi hari ini, Tuhan, kami mau belajar mengatasi keraguan-raguan kami. Dengan kami bawa dalam komunitas bersekutu dengan saudara seiman. Untuk kami tidak terisolir sendirian, tapi kami hidup bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Dan dengan kami bawa kepada Kristus semua keraguan-raguan kami, ketidakpercayaan kami. Bapak, Ibu, Saudara, sambil menundukkan kepala pada pagi hari ini, jika ada saudara pada pagi hari ini yang merasa seperti Thomas, ya, itu saya. Mari saudara jujur di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Jika itu saudara yang selalu skeptis, mengalami keraguan-raguan, ragu-ragu terhadap janji Tuhan, terhadap rencana Tuhan, saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Dan Tuhan akan menolong saudara. Sebagaimana Tuhan menolong Thomas, Tuhan akan menolong saudara. Karena saudara spesial. Sebagaimana Thomas spesial di hati Tuhan, begitu spesialnya Tuhan sisakan tanda itu untuk Thomas. Demikian saudara spesial di mata Tuhan. Tuhan bersedia menyisakan tanda untuk saudara. Tuhan, ini hamba-Mu. Kami semua, Tuhan, di ruangan ini, termasuk aku juga, yang lemah ini, yang penuh kelemahan, yang tidak sempurna ini. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami seringkali ragu-ragu kepada Engkau, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, hamba-Mu ini. Kami semua gereja-Mu. Tolong kami yang imannya lemah ini, untuk Kau memberikan iman-Mu, untuk Kau menolong kami menjadi percaya kepadamu, Tuhan. Aku berdoa pada jemaat-Mu, jemaat yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan tanda dari Engkau, Tuhan. Tuhan, datanglah dengan tanda-Mu yang spesial, yang spesifik, yang personal
kami semua. Terutama bagi tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, yang ditaruh di dada mereka. Tuhan tolong kami semua. Secara personal kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, seperti Thomas yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku serahkan jemaat ini Tuhan, yang adalah milik-Mu, untuk kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan pertolongan Engkau Tuhan, mereka yang berseru kepadamu Tuhan, kami berdoa Engkau bersegera menjawab dan mengadakan tanda mujizat kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tanda ajaib dan mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat semua katakan amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur bersama Engkau kami pasti menang atas keraguan-raguan kami, atas ketidakpercayaan kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan saudara seiman. Saat kami ragu-ragu, kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu bersama menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin.